Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat jemaah pengajian yang dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Taala pada malam ini untuk melanjutkan tentang pembahasan zikir pagi dan zikir petang, di mana pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang zikir pagi dan petang yang berbunyi amsayna wa amsal dzikrillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairal maghfiratin lailah wa khairal ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnar wa adzabin fil qabr. Itu zikir petang. Kalau zikir paginya dikali roba, amsayna menjadi asbahna. Asbahna wa asbahan birrahmatillah dan seterusnya. Dan itu tercantum di dalam kitab kecil, yaitu zikir pagi dan zikir petang. Sebenarnya biasanya setiap kita memiliki kitab ini, kalau kita belum hafal, kemudian kita hafalkan, lalu kita praktekkan. Di saat kita berada di waktu pagi, kita usaha untuk membaca zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga kalau kita berada di waktu sore, kita baca zikir-zikir petang yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Pasti akan mendatangkan kebaikan, pasti akan mendatangkan kemaslahatan dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Karena yang mengajarkan siapa? Manusia yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kepada kita. Di antaranya adalah zikir-zikir, baik zikir pagi ataupun zikir petang. Kemudian pada malam ini kita akan bahas tentang zikir pagi, zikir petang, bersumber daripada hadis Abi Hurairah. Semoga Allah meridhoinya, diriwayatkan dari Sunan At-Tirmidzi, dari Sunan Abi Dawud, dan selain daripada keduanya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Ya, tentunya apa yang diajarkan Nabi buat sahabat-sahabatnya itu juga untuk kita semua umatnya. Berarti zikir-zikir yang diajarkan Nabi kepada sahabat juga diajarkan untuk kita semua sebagai umatnya, agar kita juga memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, Rasul mengatakan, apabila salah seorang di antara kamu berada pada waktu pagi, nah, kalau kita berada di waktu pagi ini, satu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kenikmatan yang diberikan Allah, sehingga kita bisa berada di waktu pagi. Di waktu pagi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk membaca Allahumma bika asbahna. Ya Allah, denganmu kami berada di waktu pagi. Denganmu yang dimaksudkan di situ dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau bukan pertolongan Allah, kita tidak akan berada di waktu pagi. Artinya kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi karunia, dihidupkan oleh Allah, berada di waktu pagi, maka tentunya kita mengakui kita berada di waktu pagi ini atas
Allah Subhanahu wa taala, Allahumma bika asbahna, denganmu ya Allah kami berada di waktu pagi. Wa bika amsayna, dan denganmu ya Allah kami berada di waktu sore. Kalau kita berada di waktu pagi, tentunya di sore harinya belum tentu kita ada. Ya, kita ada di waktu sore, pagi berikutnya belum tentu kita ada. Karena ubun-ubun kita ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sangat rugi di saat kita masih diberi kesempatan oleh Allah, baik berada di waktu pagi, berada di waktu sore, kemudian kita tidak memanfaatkannya untuk zikir kepada Allah sebagaimana zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW. Sungguh dia telah banyak melalaikan keberuntungan yang sangat besar. Ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna. Ya Allah, denganmu kami berada di waktu pagi, dan denganmu kami berada di waktu sore. Wa bika ahya wa bika nahya. Denganmu kami hidup. Kita tentu mengakui bahwa kehidupan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kehidupan ini merupakan satu kenikmatan yang sangat besar. Kita mengakui dengan Allah, dengan pertolongan Allah kita hidup. Kita tentu bukan tidak hidup dengan sendirinya, ada dengan sendirinya, tapi kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengakui dengan zikir seperti ini, denganmu ya Allah kami hidup. Wa bika namun, dan denganmu juga kami mati, dengan pertolonganmu kami mati. Sehingga kehidupan ini kita akan memanfaatkan dengan kebaikan-kebaikan. Mati pun kita bagaimana bisa menutup kehidupan kematian dengan kebaikan-kebaikan atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak boleh lepas hati kita ini untuk mengakui bahwa semuanya itu atas pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di saat kita berada di waktu pagi, kita berada di waktu sore, kita masih diberi kehidupan. Termasuk juga wabika namun, dan denganmu kami mati. Karena bagaimanapun kita pasti akan mengakhiri kehidupan kita dengan kematian. Ya kan? Semua kita yakin itu. Kita itu akan mengakhiri kehidupan dengan kematian. Namun setelah kematian itu akan dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditanya, untuk dimintai pertanggungjawaban dari semua apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kehidupan ini bukan sekedar kehidupan, akan tapi kehidupan ini pasti ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari semua apa yang kita lakukan dan dari semua apa yang kita lakukan. Nah, kita mengakui dengan Allah, dengan pertolongan Allah kita berada di waktu pagi, dengan pertolongan Allah kita berada di waktu sore, dengan pertolongan Allah kita hidup, dan juga dengan Allah kita mati. Wa ilaikan nusyur, dan kepadamu lah kebangkitan. Artinya kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di saat kita berzikir seperti ini butuh kepada perenungan. Bukan hanya sekedar kita baca dengan zikir-zikir yang sudah kita hafalkan, tapi tidak direnungi, wajib untuk direnungi. Sehingga di saat kita merenungi zikir-zikir seperti ini, maka tentu kita akan waspada dalam hidup kita ini. Kalau kita ini nanti akan dibangkitkan oleh Allah setelah mati, dihidupkan, dibangkitkan oleh Allah untuk apa? Untuk kita bertanggungjawab. Kalau kita menyadari seperti itu, tentu kita akan berhati-hati dalam hidup ini. Karena ilaikan nusyur, kepada Allah semua makhluk itu akan dibangkitkan dan akan diminta pertanggungjawaban dari semua apa yang dialami, semua apa yang diucapkan, semua apa yang diamalkan. Itu di saat kita berada di waktu pagi. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Di saat kita berada di waktu sore, tinggal merubah saja. Asbahna menjadi amsayna. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur wa ilaikan masir. Di saat waktu sore berubah menjadi wa ilaikan masir. Al-masir itu adalah tempat kembali kepada Allah kita
akan kembali kepada Allah. Tempat kembali kita kepada Allah Taala. Tempat kembali kita nanti kepada Allah. Kita dari Allah dan tempat kembali kita nanti kepada Allah Taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang sangat agung dan merupakan zikir yang penuh dengan barokah. Oleh karena itu selayaknya seorang muslim untuk menjaga zikir-zikir seperti ini pada setiap pagi dan petang dan merenungi akan makna yang terkandung di dalamnya. Dan tentu zikir-zikir itu mengandung peringatan bagi seorang muslim dengan keagungan karunia Allah Subhanahu wa taala dan keluasan anugerahnya serta kemurahannya. Ini zikir ini menunjukkan akan keagungan karunia Allah, keluasan anugerahnya, karena kita semua diberikan karunia anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesempatan berada di waktu pagi, diberi kesempatan berada di waktu sore, diberi kesempatan hidup, kemudian kita mati, kepada Allah kita akan dibangkitkan. Nah, zikir seperti ini adalah zikir yang luar biasa, menunjukkan akan keagungan karunia Allah Subhanahu wa taala dan karunia dan keluasan anugerahnya dan kemurahannya. Begitu juga fanaumul insani wa yaqdatu wa harakatuhu wa sukunuhu wa qiyamuhu wa qu'uduhu innama huwa billahi azza wa jalla. Dikatakan di dalam kitab ini, seseorang tidur dan bangun dari tidur itu pun karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa diberi kesempatan tidur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa istirahat. Nah, tidurnya kita itu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita tidak tidur? Tidak diberikan kenikmatan oleh Allah, tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk tidak tidur. Nah, kita bayangkan itu. Nah, kita bisa tidur itu adalah yang menidurkan kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini disebutkan tidurnya manusia dan bangunnya, kegiatan yang dia lakukan dalam hidupnya, diamnya dia, berdirinya dia, duduknya dia. Ini sampai kepada berdiri, sampai duduk. Orang yang bisa berdiri, bisa berjalan, siapa yang membuat dia bisa berdiri dan bisa berjalan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa berdiri dari duduk? Siapa yang bisa duduk dari berdiri? Allah Subhanahu wa taala yang membuat semuanya itu. Innama wabillah, itu semuanya berasal dari karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena disebutkan fa masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadi, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan terjadi. Nah, kita dikehendaki Allah untuk bangun dari tidur, terjadi kita bisa bangun dari tidur. Kalau tidak dikehendaki Allah, kita ya tidur terus, mati alias nyawa kita sudah diambil oleh Allah, tidak dikembalikan lagi kepada Allah. Kalau Allah berkehendak, makanya apa yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi. Begitu juga sebaliknya, apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Nah, ini yang harus kita masukkan di dalam hati kita. Karena memang tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semuanya itu atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita berzikir dengan kalimat hauqalah yang diajarkan Rasulullah itu sebagai perbendaharaan, kata Rasulullah SAW, dari perbendaharaan surga. Kalimat apa itu? La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali semuanya itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, tidak bisa berbuat apa-apa. Dan kita semua mengakui, menyadari begitu lahir butuh bantuan orang lain, tidak bisa langsung berdiri, tidak bisa langsung
bekerja. Lahir masih butuh bantuan orang lain selama sekian lama waktu. Dan itu adalah Allah yang memberikan kekuatan. Nah, seperti itu. Kalau kita lemah, mengakui akan kelemahan kita, tentu kita butuh kepada Zat yang maha kuat. Tentu kita butuh kepada Zat yang maha memberikan kehidupan. Tentu kita butuh kepada Zat yang maha memberikan rezeki. Karena memang Allah Zat yang maha memberi rezeki. Innallaha huwa razzaq. Innallaha huwa ar-razzaq. Sesungguhnya Allah SWT adalah Zat yang maha memberikan rezeki. Wa dzul quwwatil matin. Dan dialah Allah Zat yang mempunyai kekuatan yang kokoh. Manusia makhluk yang lemah. Nah, manusia itu makhluk yang lemah. Oleh karena itu di saat dia diberi kekuatan jangan petantang gitu. Jangan sikap congkak, jangan sikap angkuh. Nah, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seperti itu. Kita harus merendahkan diri. Sebagai makhluk yang telah diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah, kita butuh kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan tatkala kita berada di waktu pagi, ini sebabnya apa? Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah sehingga kita berada di waktu pagi. Kita juga diberi kehidupan. Sehingga di dalam zikir itu ada wa bika nahya, denganmu ya Allah kami hidup, denganmu kami mati. Artinya keadaan kita ini senantiasa berada di atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala di semua waktu dan semua keadaan, termasuk juga semua aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini. Dari segala urusan-urusan yang kita hadapi, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, atas bantuan Allah. Karena memang Allah Zat yang maha memberikan pertolongan. Hanya Allah lah Zat yang maha memberikan pertolongan. Antal mu'in wahdak. Hanya engkau lah ya Allah Zat yang maha memberikan pertolongan. Dan engkau lah yang mengendalikan segala urusan. Artinya segala urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala ghinan laka wala ghinan lana 'anka tarfata'in. Dan tidak ada ketidakbutuhan kami kepada engkau ya Allah. Tidak ada ketidakbutuhan kami kepada engkau walaupun sekejap mata. Walaupun sekejap mata kita tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada ketidakbutuhan kami kepada engkau tarfata aini, walaupun sekejap mata. Oleh karena itu, dengan keadaan yang seperti itu, tentu kita harus terus bergantung kepada Allah, bernaung kepada Allah, mengakui akan karunia, akan anugerah, akan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian merealisasikan dengan bentuk keimanan, memperkuat keyakinannya, mengokohkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada pengakuan yang seperti ini, kewajiban dia kuatkan imannya, kokohkan imannya, keyakinannya di dalam hatinya, kemudian sambung hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyambung hubungan dengan Allah kalau kita sudah mengakui semuanya itu adalah merupakan anugerah, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Ini bentuk atau realisasi daripada pengakuan iman, pengakuan keyakinan, dan mengokohkan silah. Silah itu hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita mengakui kehidupan diberi Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kita juga mati, wa ilaikan nusyur, hanya kepada Allah kita dibangkitkan. Ini merupakan tempat kembali kita nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-marji' yaumul qiyamah kepada Allah. Allah membangkitkan manusia dari kuburannya lalu dihidupkan setelah dimatikan. Dihidupkan setelah dimatikan.
Allah menegaskan inna nahnu nuhyil mauta. Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami akan menghidupkan orang yang sudah mati. Setelah mati akan dihidupkan oleh Allah SWT. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu dan kami tulis wa naktubu wa atharahum. Kami tulis bekas-bekas yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan di dunia. Bekas-bekasnya kami tulis. Banyak tubuh, wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu kami kumpulkan di dalam kitab yang nyata, yaitu kitab catatan amal. Bekas-bekasnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kita ini semua nanti akan dibangkitkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tempat kembalinya manusia itu adalah Allah. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Alaq, inna ila rabbika ar-ruj'a. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sungguh hanya kepada Engkau ya Allah tempat kembali. Nah, semua kita akan kembali kepada Allah. Kemudian kalimat wa ilaikan nusyur, di mana Rasulullah SAW menjadikan dalam zikir itu ada kalimat wa ilaikan nusyur, hanya kepada Engkau kebangkitan itu diucapkan pada waktu pagi. Ilaikan nusyur diucapkan pada waktu pagi, sedangkan pada waktu sore, pada waktu petang berubah dengan wa ilaikal masir. Yang pertama pada waktu pagi wa ilaikan nusyur, pada Allah kebangkitan itu. Yang pada waktu sore atau petang wa ilaikal masir, dan pada mula tempat kembali. Fil masail ra'iyatun litanasub wa tasyakur. Pada waktu sore dalam rangka untuk memperhatikan kesesuaian dan keserasian, sehingga pada waktu sore itu kalimatnya menjadi wa ilaikal masir. Kalau pada waktu pagi balik nusyur li'anna isbahah, karena pada waktu pagi itu mirip dengan kebangkitan setelah kematian. Li'anna isbahah yushbihun nashra ba'dal maut. Pada waktu pagi itu mirip dengan kebangkitan setelah kematian. Pada pagi hari kita baru bangun tidur. Tidur itu diistilahkan dengan kematian. Sehingga pada waktu pagi seolah-olah mirip dengan kebangkitan setelah kita mati, setelah kita tidur. Sedangkan tidur di situ sendiri itu merupakan kematian yang kecil, mautatun sughra. Tidur itu sebagai kematian yang kecil. Karena orang yang tidur tidak tahu, tidak tahu dirinya, karena jiwanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya apa? Punya kekayaan yang melimpah, tidak tahu dia waktu tidurnya. Punya mobil, berapa mobil yang dia miliki, berapa rumah yang dia miliki, tidak tahu dia di saat dia tidur. Makanya disebutkan bahwa tidur ini adalah kematian yang kecil, mautatun sughra. Sedangkan bangun dari tidur itu mirip dengan an-nashr min ba'di maut, dibangkitkan setelah kematian. Mirip seperti itu. Bangun dari tidur seolah-olah dibangkitkan setelah dia mati. Makanya Allah SWT berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah Subhanahu wa taala yang memegang jiwa seseorang ketika matinya. Orang yang mati jiwanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallati lam tamut fi manamiha. Begitu juga jiwa seseorang itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia belum mati, yaitu di waktu dia tidur. Dia belum mati di waktu tidur, tapi rohnya, jiwanya dipegang oleh Allah, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayumsik allati qada 'alaiha al-mauta. Allah Subhanahu wa taala menahan jiwa yang telah Allah tetapkan, dan Allah lepaskan bagi jiwa yang Allah tetapkan kematiannya. Ya, berarti ditahan jiwanya. Setelah dipegang, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan lagi. Berarti orang ini telah ditetapkan oleh Allah atas kematiannya. Nah, kalau dia masih belum sampai pada waktu kematiannya,
maka wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Dikembalikan lagi jiwa yang dipegang oleh Allah di waktu tidur itu, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kapan? Dikembalikannya itu ila ajalin musamma, sampai pada batas yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mengetahui tentang batas ketetapan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Makanya di sini disebutkan bahwa tidur ini seolah-olah mati, kematian yang kecil, karena dia tidak tahu apa-apa di saat dia tidur. Oleh karena itu ada zikir-zikir sebelum tidur, agar kita di saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tidur itu, kita insya Allah termasuk orang yang husnul khatimah. Di saat kita tutup dengan zikir-zikir sebelum tidur. Jangan lupa kita untuk baca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur. Dan di sini dibahas nanti kita zikir sebelum tidur dan juga zikir sesudah tidur. Kemudian setelah Allah menyatakan seperti itu, Allah SWT memegang jiwa seseorang. Di saat orang itu dipanggil, dimatikan, diwafatkan oleh Allah SWT, dan jiwa itu akan dikembalikan lagi kepada orang yang memang masih belum waktunya untuk dimatikan oleh Allah SWT, tapi dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kapan batasnya? Yang Maha tahu Allah. Kita semua tidak ada yang tahu. Hanya saja Allah menyatakan idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sudah sampai batas daripada kehidupan manusia, yang mengetahui sampai batasnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia itu tidak diberitahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah tidak memberitahukan kepada manusia batas tentang kehidupannya supaya manusia itu terus berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Artinya supaya dia terus mengadakan persiapan. Karena bisa saat kematian bisa jadi kematian itu datang secara tiba-tiba. Dan itu seringkali kita saksikan dalam kehidupan di dunia ini. Orang baru makan sate, tak tahunya setelah itu meninggal. Kebanyakan makan sate. Kita semua tidak tahu. Kita ini dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahu sampai kapan batas kehidupan kita ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba. Berlomba-lomba bukan untuk melakukan kejelekan, kejahatan, bukan. Justru Allah SWT dengan kasih sayangnya memerintahkan kita untuk berlomba-lomba di dalam melakukan banyak kebaikan. Apa kata Allah SWT? Fastabiqul khairat. Al-khairat itu bentuk jamak. Bentuk jamak, banyak kebaikan. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berlomba-lomba di dalam melakukan banyak kebaikan. Bukan berlomba-lomba melakukan banyak kejelekan. Bukan. Allah sayang kepada kita supaya kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya kita diperintahkan untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan sehingga itu bisa dijadikan sebagai bekal menghadapi kehidupan setelah kehidupan yang ada sekarang ini. Kehidupan setelah kematian. Atau persiapan untuk mati atau persiapan untuk hidup setelah mati. Seperti itu. Makanya diperintahkan berlomba-lomba. Termasuk juga di dalam ayat yang lain Allah merintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Di situ Allah merintahkan kepada kita untuk apa? Bercepat-cepatlah. Bercepat, jangan berlambat-lambat. Apa yang diperintahkan Allah kita bercepat-cepat? Ila maghfirah. Bercepat-cepatlah kamu untuk mendapatkan ampunan daripada Allah Taala. Mengapa kita diperintahkan bercepat untuk mendapatkan ampunan? Karena kita sebagai manusia yang tidak bisa lepas daripada dosa dan maksiat. Itulah manusia, itulah kita. Manusia yang banyak berbuat dosa dan maksiat. Sehingga Allah perintahkan kita untuk bercepat kamu untuk mendapatkan ampunan daripada Allah SWT dan bercepat-cepatlah untuk mendapatkan surganya Allah. Di mana surga Allah itu luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan oleh Allah buat orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT,
Jadi waktu pagi itu diibaratkan sebagai orang yang baru dibangkitkan dari kematian. Sedangkan pada waktu sore mirip dengan kematian setelah kehidupan. Waktu sore itu serupa dengan kematian setelah kehidupan. Karena manusia itu akan menuju pada yasiru fihi ila naum, menuju tidur, yang tidur itu mirip dengan al-maut. Tidur itu mirip dengan kematian. Fakanat bidzalika khatimatu kulli dzikrin mutajalisah ghayatan mujalisah mal makna alladzi dzukira fihi. Maka dari itu penutup dari segala zikir itu berada di puncak keserasian makna daripada apa yang telah disebutkan. Sehingga dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana telah ditetapkan dari hadis Nabi SAW, di mana beliau annahu kana yaqulu inda qiyamihi minan naum. Rasulullah SAW tatkala bangun dari tidurnya, apa yang dibaca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwanya dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur masih diberi kehidupan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan saya setelah saya dimatikan oleh Allah. Dimatikan itu setelah bangun dari tidur. Nah, tidur ini diibaratkan sebagai orang yang mati karena rohnya sudah dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih belum sampai pada batas kehidupannya, dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa bangun lagi menikmati kehidupan. Apa sikap dia? Memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Sikap dia bersyukur kepada Allah. Begitu dia dibangunkan lagi, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Jangan lupa, begitu kita bangun langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita adalah segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kehidupan saya setelah saya dimatikan. Kepada Allah lah kebangkitan itu. Kita akan dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam doa ini yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka kita jangan melalaikan. Jangan melalaikan. Begitu kita bangun tidur langsung ingat kepada Allah dengan memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Berarti di sini disebutkan kematian itu ibaratkan apa? Tidur itu ibaratkan sebagai orang yang mati. Sedangkan bangun itu diibaratkan sebagai kehidupan setelah kematian. Nah, bangun kehidupan setelah kematian. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara zikir pagi dan petang yang ini merupakan zikir sangat agung, doa yang sangat bermanfaat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah untuk memberikan petunjuk kepadanya dengan kalimat-kalimat yang bisa dibaca pada setiap pagi dan petang. Jadi sahabat Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, apa zikir-zikir yang bisa aku baca pada pagi hari dan pada petang hari? Ini pertanyaan sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW. Dan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, "Ya Rasulullah, murni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu wa idza amsaytu." Wahai Rasulullah, kata sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ajari aku kalimat-kalimat yang aku bisa mengucapkannya pada waktu aku berada di waktu pagi dan aku berada di waktu sore atau pada waktu petang. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Qul," katakan. Berarti diperintah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, juga perintah untuk kita semua. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatakan zikir itu pada petang hari ataupun pada waktu pagi hari?
Kemudian Allah mengajarkan, Allahumma fatiras samawati wal ardh. Kalimat ini ada dalam buku zikir pagi, zikir petang, buku kecil itu, bisa dibaca, bisa dihafalkan dan diamalkan. Allahumma fatiras samawati wal ardh. Ya Allah, Zat pencipta langit dan bumi. Zat pencipta langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alimul ghaib wa syahadah. Allah yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib dan perkara yang nyata. Tidak ada manusia yang mengetahui tentang perkara gaib itu. Ya, yang mengetahui tentang perkara gaib itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang ngaku-ngaku kalau dia mengetahui tentang perkara yang gaib, dusta besar. Ini dusta besar. Apakah itu dukun-dukun, peramal-peramal yang meramal tentang keadaan-keadaan untuk masa-masa berikutnya? Dia mengaku sebagai orang yang mengetahui tentang perkara yang gaib. Ini pendusta. Nah, maka jangan berurusan dengan urusan dukun-dukun. Nah, kita punya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita meminta, tempat kita menyandarkan diri. Seperti alimul ghaib wa syahadah. Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimul ghaib wa syahadah. Ya Allah, Zat pencipta langit dan bumi, Zat yang Maha mengetahui tentang perkara yang gaib dan yang tampak. Rabb kulli syai' wa malikah. Rabb segala sesuatu. Allah adalah Rabb segala sesuatu, yang menguasai segala sesuatu. Itu Allah Subhanahu wa taala, dan yang memilikinya. Segala sesuatu itu dikuasai dan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memiliki segala sesuatu Allah. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Kita ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang ada pada diri kita pun semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bukan milik kita. Itu hanya amanah saja, titipan saja dari Allah. Satu saat akan diambil oleh Allah. Satu saat kita akan berpisah dengan apa yang kita anggap itu milik kita. Pasti akan berpisah. Makanya Rasulullah SAW tatkala diberi nasihat oleh malaikat Jibril mengatakan, ahbib man syi'ta fa innaka mufariq. Cintailah apa saja dan siapa saja yang ingin kamu cintai, tapi ingat, pasti kamu akan berpisah dengan apa yang dan siapa yang kamu cintai. Ya, semua kita akan berpisah dengan apa yang kita senangi. Kita cinta harta, pasti akan berpisah dengan harta itu. Kita cinta istri, pasti akan berpisah dengan istri. Kita cinta anak, pasti akan berpisah dengan anak. Cinta rumah yang mentereng, lengkap dengan perabotnya, pasti kita akan tinggalkan rumah itu. Cinta kepada kendaraan yang mewah, pasti akan kita tinggalkan semuanya itu. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, kita akan berpisah dengan semuanya itu. Alimul ghaib wasyahadah, Rabb kulli syai'. Rabb segala sesuatu, dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Setelah itu diajarkan oleh Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar untuk bersaksi, asyhadu an la ilaha illa anta. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau. Baru setelah itu diajarkan untuk berlindung kepada Allah dengan kalimat a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirki. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan diriku, dari kejelekan jiwaku. Karena jiwa ini juga punya potensi untuk berbuat jelek. Jiwa manusia itu punya potensi untuk berbuat baik, punya potensi juga untuk berbuat jahat. Ini jiwa. Makanya Allah menyatakan wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan kesempurnaan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan ke dalam jiwa itu, yaitu jalan menuju kepada kedurhakaan, dan mengilhamkan kepada jiwa itu jalan menuju kepada ketakwaan. Berarti jiwa manusia ini punya potensi untuk menjadi orang baik, juga punya potensi untuk menjadi orang jahat. Masuk ke Isya. Kita selesai, kita lanjutkan setelah Isya. Wallahu a'lam bishawab.
Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi baca zikir pagi dan zikir petang yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Bapak. Tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah, apa yang perlu saya baca di saat saya berada di waktu pagi atau di waktu petang? Itu yang diajarkan Rasulullah. Allahumma fatir as-samawati wal ardh, alimul ghaib wasyahadah, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi. Kemudian dia menumpang apa? Berdoa kepada Allah SWT, berlindung kepada Allah daripada kejelekan diri. A'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan syarri. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan jiwaku dan dari keburukan setan dan sekutunya dan bala tentaranya, setan dan bala tentaranya. Karena setan ini akan terus berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari kebaikan, justru menghasut manusia supaya melakukan kejelekan, kemaksiatan, kedurhakaan. Itu memang kerjanya setan yang berusaha untuk menghalangi manusia. Nah, kita berlindung kepada Allah SWT daripada kejelekan diri dan juga kejelekan daripada setan dan sekutu-sekutunya. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an, lanjutan daripada itu, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung daripada menjerumuskan diriku melakukan kejelekan. Kita minta perlindungan Allah supaya kita tidak melakukan kejelekan, supaya kita tidak terjerumus melakukan kejelekan, kebodohan, kejahatan, kejelekan. Kita minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Au ajrahu ila muslim, atau aku mendatangkan kejelekan kepada orang lain. Artinya berbuat jelek terhadap orang lain. Kita berlindung kepada Allah. Karena manusia itu kadang-kadang dia ingin melakukan kejelekan kepada orang lain. Dia berlindung untuk melakukan kejelekan untuk dirinya dan juga kejelekan untuk orang lain. Kita berlindung kepada Allah supaya kita dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah, sehingga kita tidak melakukan kejelekan terhadap diri kita sendiri, juga kita tidak mendatangkan kejelekan buat orang lain.
Karena memang kita diperintahkan untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan diperintahkan berbuat jelek. Kita diperintahkan berbuat baik agar kita mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan dalam hidup dunia akhirat. Sehingga Allah menyatakan wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuatlah kalian semua kebaikan agar kalian berbahagia. Kalau ingin berbahagia, ya berbuat baik. Berbuat baik dengan Allah, berbuat baik dengan sesama manusia. Seperti itu. Ini doa, zikir. Kalau di waktu sore tinggal merubah saja. Tinggal merubah. Asbahanya berubah menjadi amsa. Ya, menjadi amsa. Faqulha idza asbahta wa idza amsayta wa idza akhadta madji'aka. Bacalah kalimat itu di saat kamu berada di waktu pagi, di waktu petang, dan di saat kamu hendak tidur. Wa idza akhadta madji'aka. Kalau kamu hendak mendatangi tempat tidur. Hendak tidur, baca kalimat itu. Sampai dengan bacaan dikit-dikit yang lain yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fatir as-samawati wal ardi alimul ghaib wa syahada rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Ini zikir yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan otomatis juga diajarkan untuk kita semua agar kita bisa continue membaca zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu untuk kebaikan diri kita sendiri, untuk kemaslahatan diri kita sendiri. Minta perlindungan kepada Allah daripada kita melakukan kejelekan, dan minta perlindungan dari Allah agar kita tidak berbuat jelek kepada orang lain. Setelah sebelumnya kita memuji Allah, Allah Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi, Allah Zat yang Maha Mengetahui perkara yang gaib dan yang nyata, Allah yang menguasai segala sesuatu dan sebagai pemiliknya. Kemudian dia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, lalu dia memohon kepada Allah, a'udzu bika min syarri nafsi. Ya Allah, berlindung kepadamu daripada kejelekan jiwa dan daripada keburukan setan dan sekutu-sekutunya, dan aku berlindung kepadamu daripada melakukan kejelekan terhadap diriku dan juga kejelekan terhadap sesama muslim. Bagus itu kita baca, dan tentunya di saat kita membaca kita pahami. Nah, kita pahami. Di buku kecil itu ada dengan terjemahannya. Kita kalau tidak tahu ya memiliki buku itu, pikir pagi, pikir petang. Bisa pikir buku yang tipis, ada juga pikir yang agak tebal yang disusun oleh Ustaz Abdul Qadir Jawas, itu agak tebal dengan penelitiannya. Maka insya Allah kalau bisa dimiliki tentunya itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insya Allah taala. Barangkali ada yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya tanyakan waktu ya bikin pagi dan waktu bikin sore dan petang. Pagi dari jam berapa sampai jam berapa? Sore atau petang dari jam berapa sampai jam berapa? Yang kedua, bagi orang yang beriman dan bertakwa, apakah benar pagi dan sore melihat surga? Dan sebaliknya, bagi orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa, pagi dan sore melihat neraka. Apakah keduanya itu benar? Dan apakah kalau benar itu ada dalilnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tegas.
tentang waktu zikir pagi. Awal-awal kita bahas tentang zikir ini dijelaskan tentang waktu pagi. Waktu pagi itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kalau kita bisa rutin baca zikir pagi setelah subuh, kemudian kita lanjutkan dengan zikir setelah sholat. Setelah itu kita lanjutkan dengan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW sampai terbit matahari. Kemudian ditunggu barang 15 menit, kita tutup dengan sholat yang diistilahkan dengan sholat syuruk. Nah itu merupakan satu paket dari sholat berjamaah subuh, zikir, kemudian sampai waktu syuruk, sampai waktu terbit matahari, ditunggu barang 15 menit, dan itu merupakan awal waktu duha. Kemudian kita tutup dengan sholat 2 rakaat. Rasulullah SAW menyatakan dia pulang sudah membawa pahala haji dan umrah secara sempurna. Berarti waktu pagi, zikir pagi itu setelah subuh sampai terbit matahari. Waktu sore di antara waktu setelah asar sampai terbenam matahari, di antaranya. Itu kalau memang kita diberi kesempatan, ada keluangan waktu, kesempatan untuk bisa berzikir dengan waktu seperti itu, ya alhamdulillah. Kalau memang tidak sempat untuk membaca seperti itu, maka boleh dibaca setelah maghrib, boleh dibaca seperti itu. Kalau bisa kita menyempatkan diri dan kita ada waktu luang, ya tentunya kita baca sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, yaitu waktu zikir paginya setelah subuh sampai terbit matahari, kemudian kita tutup dengan sholat syuruk. Alhamdulillah kalau bisa kita lakukan seperti itu. Apalagi bisa lakukan setiap hari, karena ada kelapangan waktu, kesempatan waktu. Di saat tidak ada, kita bisa baca setelah itu. Begitu juga sore. Di saat sore tidak ada kegiatan apa-apa, setelah asar kita baca zikir-zikir pagi. Dan itu di antara waktunya, di antara setelah asar sampai terbenam matahari. Seperti ini. Wallahu a'lam. Yang kedua, tentang pertanyaan orang beriman, orang bertakwa di sore hari bisa melihat surga. Bagi mereka yang tidak beriman dan tidak bertakwa di pagi atau sore hari melihat neraka. Apa ada dalilnya? Saya tidak tahu. Tidak tahu adanya dalil yang menjelaskan tentang pertanyaan. Wallahu a'lam bishawab. Yang tafadhol. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lebih penting mana? Agak dekat Pak, maaf ya. Lebih penting mana zikir pagi dan sore daripada membaca Al-Quran. Jadi kita istilahnya tidak usah zikir, langsung baca Al-Quran. Itu lebih afdal di antara dua ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga ada di situ zikir pagi, ada zikir petang. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa zikir yang paling utama itu baca Al-Quran. Afdal zikir tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Akan tapi di saat diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang zikir-zikir pagi dan petang, maka tentunya kalau bisa kita gabung keduanya, tentunya itu lebih baik. Antara zikir dengan membaca Al-Quran. Begitu kita selesai zikir dengan zikir pagi, kemudian kita lanjutkan dengan baca Al-Quran, tentunya itu bagus. Jangan tinggalkan zikir, karena itu diajarkan oleh Rasulullah untuk dibaca di waktu pagi dan di waktu sore, di waktu pagi atau di waktu petang. Jadi zikirnya kita baca, kemudian setelah selesai dari bacaan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, kita lanjutkan dengan baca Al-Quran. Tentunya itu adalah perkara yang afdal. Bagaimana kalau kita hanya membaca Al-Quran saja atau zikir saja? Ya tentunya tidak ada apa-apa, karena itu sunnah. Kalau kita bisa menggabung antara zikir dan membaca Al-Quran, tentunya itu lebih utama. Kalau tidak bisa, ya zikirnya didahulukan dulu, kemudian kita baca setelah itu Al-Quran.
Karena di situ zikir ada ketentuan waktunya pagi dan petang. Seperti ini. Zikir-zikir yang khusus. Zikir-zikir yang khusus. Beda dengan zikir-zikir yang sifatnya umum. Yang diistilahkan dengan zikir mutlak. Tidak terikat dengan waktu. Nah, tapi zikir yang memang sudah diikat dengan waktu. Ada pagi, ada petang. Dan itu tertentu zikirnya. Artinya tidak boleh kemudian kita mengarang sendiri zikir-zikir itu. Sedangkan zikir-zikir yang lain yang sifatnya umum, yang diistilahkan dengan zikir muqayyad, ya, mutlak, ada muqayyad. Ada sifatnya mutlak, ada sifatnya muqayyad. Kalau mutlak itu sifatnya umum kapan saja, kalau muqayyad terikat dengan ada pagi, ada petang. Berarti terikat dengan waktu. Nah, kalau terikat dengan waktu, tentunya kita baca zikir-zikir yang memang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Selesai daripada zikir-zikir itu, kita bisa baca yang lainnya. Baca Quran, bagus. Atau dengan istighfar, bagus. Atau dilanjutkan dengan doa, atau dilanjutkan dengan baca salawat. Semuanya itu adalah perkara-perkara yang sifatnya ibadah kepada Allah SWT. Kalau kita bisa gabung, ya alhamdulillah. Kalau tidak bisa, mana yang lebih utama? Seperti pagi dan petang karena terikat dengan waktu, zikir yang utamakan. Setelah itu kita baca Al-Quran atau dengan zikir yang lain. Kalau bisa digabung, alhamdulillah. Itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu, silakan. Tafadhol. Mic-nya belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam hal ini, mengapa kita ini diberitakan untuk meminta perlindungan kepada Allah atas godaan-godaan setan? Seberat apa setan itu? Sebesar apa setan itu? Sehingga kita ini benar-benar minta pertolongan kepada Allah. Nah, di sini Ustaz Umar, saya bertanya, sehingga kita ini kalau memang benar-benar bertakwa dan benar-benar sudah yakin insya Allah bisa melawan setan, tapi dalam hal ini kenapa kita disuruh untuk minta perlindungan kepada Allah? Yang saya tanyakan, seberat apa setan itu terhadap kita? Begitu Ustaz Umar. Terima kasih. Setan ini adalah makhluk yang telah diusir oleh Allah SWT dari rahmat Allah karena kedurhakaannya. Durhaka kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, sehingga diusir oleh Allah dari rahmat Allah. Kemudian setan berjanji kepada Allah untuk menggoda manusia semuanya. Nah, setan bersumpah bahkan kepada Allah SWT, berjanji untuk menyesatkan manusia semuanya. Berarti kita ini semuanya ini jadi sasaran setan untuk digoda, untuk dihalang-halangi untuk melakukan kebaikan, digoda agar supaya kita bisa melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Ini programnya setan, agendanya setan untuk menyesatkan kita manusia, sehingga perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan itu dihiasi oleh setan itu sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Sehingga setan mengatakan kepada Allah SWT, Rabbi bima aghwaytani, wahai Rabb, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, telah menetapkan aku sesat, la aghwiyannahum ajma'in, la uzayyinlahum fil ardh, aku akan jadikan perbuatan maksiat di permukaan bumi ini sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Wa la aghwiyannahum ajma'in, dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan manusia semuanya. Ini agenda setan. Berarti setan itu akan pasang mengerahkan segala kemampuan yang bisa dia lakukan. Allah akan menggoda manusia dari depannya, dari belakangnya, dari arah kanannya, arah kirinya. Itu setan akan terus berusaha bagaimana setan itu berhasil menyesatkan daripada manusia. Dan ini adalah merupakan agenda setan untuk menyesatkan kita semua. Oleh karena itu, di saat kita tidak berlindung kepada Allah SWT, bisa jadi kita lemah sehingga kita tergoda dengan godaan setan.
Sehingga kita diajarkan oleh Rasulullah SAW karena besarnya, beratnya godaan setan itu kepada manusia, sehingga kebanyakan manusia itu tersesat. Kebanyakan manusia itu tidak melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah. Kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Mereka itu terkena dengan godaan setan. Karena manusia itu punya dua musuh. Yang pertama itu dirinya sendiri. Diri ini sebagai musuh yang ada dalam diri, sehingga kita minta perlindungan kepada Allah daripada perbuatan kejelekan diri dengan kalimat a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejelekan diri. Wa min syarri syaitan wa syirkih, dan kejelekan setan dan sekutu-sekutunya, bala tentaranya. Jadi setan itu punya bala tentara untuk menggoda manusia. Sedangkan kepala daripada setan-setan bala tentaranya itu adalah iblis. Kepalanya setan itu iblis. Seperti itu. Bahwa setan itu akan menggunakan segala macam cara untuk menggoda manusia, sehingga berhasil setan itu menggoda manusia. Kenyataannya kebanyakan daripada manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh setan, engkau wahai Allah, wahai Allah, tidak akan mendapati hamba-hambamu itu bersyukur kepadamu. Ternyatanya Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Karena kebanyakan daripada manusia itu tidak mengindahkan akan syariat Allah SWT, sehingga terkena godaan setan seperti ini. Sehingga kita butuh untuk minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar terhindar daripada melakukan kejelekan dan terhindar daripada godaan setan dan bala tentaranya. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkih wa an aqtarifa ala nafsi su'an au ajurruhu ila muslim. Ini kalimat yang terakhir seperti itu. Kalimat doanya inti doa yang diajarkan Rasulullah SAW yang sebelumnya dengan menjelaskan sifat-sifat Allah. Allahumma fatir as-samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikah, dan seterusnya. Kemudian masuk kepada inti doa, a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan jiwa. Karena jiwa ini punya potensi untuk berbuat jahat. Sehingga di dalam ayat yang saya sampaikan tadi sebelum adzan itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah Allah menjelaskan tentang jiwa daripada manusia dan kesempurnaan penciptaannya, lalu Allah mengatakan Allah yang mengilhamkan ke dalam jiwa manusia jalan menuju kepada kedurhakaan, dan juga Allah yang mengilhamkan ke dalam jiwa manusia jalan menuju ketakwaan. Kemudian kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh berbahagialah orang yang mensucikan jiwanya. Disucikan dengan apa? Dengan amalan soleh. Sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Dikotori dengan apa? Dengan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu kita minta perlindungan Allah agar kita terlindungi daripada berbuat jelek dan terlindungi daripada godaan setan dan bala tentaranya. Kemudian kalimat yang terakhir, wa an aqtarifa ala nafsi su'an, dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada melakukan perbuatan jelek terhadap diriku dan berbuat jelek terhadap orang lain. Karena kita ini lemah, sehingga kita mohon pertolongan daripada Allah SWT untuk bisa menolong kita agar kita terlindung daripada perbuatan jelek untuk diri kita sendiri dan juga berbuat jahat untuk orang lain. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.